dengan saya berbicara tapi dan aktivitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memberikan sertifikat dan memperhatikan kepada para wajib untuk dengan sertifikat bersyukur. Sebagaimana kita ketahui, beberapa tayangan program sinetron atau MTV yang kebanyakan diantaranya itu tuh banyak yang berakhir adegan bagaimana orang sombong itu tidak mau berbagi dengan orang lain. Misalnya karena uangnya dipakai untuk hal-hal yang berfoya-foya segala macam, ataupun apalagi melakukan kepada anaknya untuk melakukan hal-hal tindakan tercela. Nah itu mungkin kalian bisa mengerti kan kenapa bisa seperti itu. Mungkin bukan karena salah, tapi mungkin adegan tersebut tuh sangat identik juga dengan kehidupan sekarang ini. Memang sekarang banyak orang sombong yang sekarang yang tidak mau membagikan sebagai hartanya atau tujuannya itu kepuasan diri sendiri. Akibatnya pekerjaan kita itu kalau kita tidak ada sombong tuh menjadi dibangkrut, terus juga pekerjaan dipecat, dan yang lebih buruknya lagi kita hanya tinggal mengalami sebagai tunawisma dan tidak bisa mengerti itu. Contohnya di sikap rasa tidak ikhlas bersyukur. Bukan, jadi maksud aku ini saya kan ngomongin soal ini nih. Jadi kita tahu bahwa kita majikan sebagai suami istri itu seharusnya bertindaknya harus ramah, rendah hati, tidak sombong, dan tidak boleh memamerkan kekayaan atau hartanya kepada orang lain untuk dipamerkan. Cukup dengan menanyakan, oh begitu saja, dengan cukup diam atau biarkan tetap diam aja. Nah, terutama nih bagi majikan yang ingin memberikan sebagian sedekahnya kepada para hasil dari tulang, itu biasanya mereka kalau bekerja itu tuh pasti berikan gaji kurang tidak seberapa pun jumlahnya. Nah, tapi ada beberapa tips sih bagaimana cara untuk membagikan kepada para pembantu. Pertama yang perlu kalian harus lakukan adalah bagikan pembantu itu sebelum menyewa jasa pembantu itu harus terlebih dahulu dan mulai bisa pekerjaan. Misalnya habis dari bulan madu karena sudah punya rumah sendiri harus cari kerja. Baik suami atau istri, pekerjaan itu tuh harusnya kan bisa terlebih dahulu. Jadi pertama-tama suami dan istri harus kompak dalam membersihkan tugas rumahnya masing-masing. Misalnya memasak, banyak kan sebagai pertemuan awal nih. Baru setelah itu jika sudah kesempatan juga beres, kalian harus cari buatlah artikel atau untuk menjadikan mempromosikan jasa pembantunya ya. Ini untuk mencari nafkah. Sedangkan ini kan untuk istri. Sedangkan untuk suami harus bekerja di kantor. Suami harus dapat pelatihan bekerja di kantor. Jika sudah diterima baru bekerja di kantor. Kemudian yang kedua, untuk istri, kalau mencari sedekah dan memberikan sebagai sedekahnya itu untuk tahap awalnya, setelah daripada pembantu itu harus selalu ingat dengan peraturan gajinya berapa. Tidak boleh menaikkan gaji seberapa dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika sudah mendapatkan gaji dalam lebih sebulan, pastikan gaji tersebut harus selalu ditabung. Ditabungnya itu harus dilakukan dengan celengan terpisah. Misalnya celengan untuk diri sendiri dan juga pembantu. Kenapa? Karena dengan adanya celengan yang terpisah itu bisa para majikan tidak mudah kesulitan dalam menemukan uang yang mana, dan digunakanlah uang hasil itu dengan keperluan yang lebih penting, misalnya untuk keperluan mainan, beli pakaian, dan sebagainya, ataupun para pembantu itu sudah seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika memberikan gaji kepada pembantu itu, para pelayan pembantu sedangkan terlebih dahulu berapa jumlahnya yang dibutuhkan, dan jika perlu, kalau jika sudah dibutuhkan, kalian bisa kasih dengan ikhlas ya, dengan misalkan silakan Allah diterima, semoga Allah balas kebaikanmu. Nah, itu kalimat-kalimat yang perlu kalian tahu, apalagi kalian menasihati dengan kalimat semoga Tuhan memberkatimu ya. Itu kan perlu perbedaan kepada masing-masing. Kemudian yang kelima, dengan berikanlah nasihat kepada memberikan gaji sedekah tersebut kepada pemberian dengan syarat. Dengan kata-katanya adalah ingat, jangan boros-boros, perguruan sebenarnya untuk keperluan keluargamu. Nah, jika perlu, kalau jika ada tambahan, kalian bisa menambahkan sedikit sedekahnya, terus itu baru deh. Dan juga, dan yang paling penting sekali ya, kalau jika kalian harus kalau perlu, dan kemudian yang keenam, ajaklah para pelayan membantu untuk mengajar ke ATM ataupun ke bank untuk menentukan bagaimana cara mendapatkan uang, supaya kan biasanya para majikan itu tuh kadang-kadang selalu pergi ke ATM untuk mengambil uang. Jadi kalian kan gunakanlah ATM itu ambilkan uang dan bagikanlah sedekah kepada bukan hanya kepada suami atau istri, tapi kepada pelayan membantu, supaya keperluannya tetap perlu untuk para pembantunya. Sebenarnya beberapa kaidah penting yang perlu kalian terapkan. Nah, selain dengan rasa istiqomah bersyukur tuh, jika kita bisa sadar bahwa rasa peduli kepada orang lain yang kurang mampu itu akan mendapat kedatangan berkah, sehingga yang tidak membutuhkan kebahagiaan nantinya biasanya uang untuk persiapan liburan pulang kampung, terus juga keperluan untuk kebutuhan keluarganya bagi anak punya keluarga, ataupun keperluan untuk membantu para pelayan para pembajikan terus menerus akan mendapat kepercayaan yang layak ya. Dan yang paling penting sekali, janganlah sombong,
jangan tuh memamerkan harta seperti diceritakan di episode sinetron, karena sombong dan iri hati dan memamerkan selain itu tuh akan mendatangkan petaka yang lebih besar ya, dan mendapatkan azab yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak segera memperbaiki kesalahannya ya. Oke, teman kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sebiasa sosial media aku untuk misalkan karena aku di sini lebih tahu bagaimana saudara kalian memberikan sedekah kepada orang lain, terutama kepada para pembantu dengan istilah dan bersyukur tanpa paksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.